Oke ya, kali ini ada kasus motor Mio Carbu, Mio Sporty, Mio Smile sama aja Mio Carbu. Jadi masalahnya pengapian hilang ya. Langsung saja kita tes ya. Ini pengapian yang dari koil ya. Yang dari koil itu nggak ada apinya. Nah ini ya. Ini kabel yang dari koil ya. Ntar saya pasang dulu ini. Kabel yang dari koil ya. Nah, ini ya kabelnya. Bisa dilihat ya, saya tes dulu, saya nyalain. Kalau motor Mio ini tanpa aki harusnya bisa nyala ya. Jadi api yang dari koil ini enggak ada ya. Langsung kita naik dulu ya. Kita naik, kita cek dulu di bagian spool ya. Bagian spoolnya. Nah ini yang tiga, ini kan ada dua soket ya. Yang tiga kabel ini, yang tiga kabel ini bagian spool ya, spool. Terus yang dua kabel ini pulser ya, dua soket ini pulser. Kita cabut juga pulsernya. Nah, untuk di spool ini ada tiga kabel ya, hitam, kuning, kuning strip merah, sama putih ya. Jadi yang hitam ini massa, yang ini jalur lampu ya, jalur lampu utama. Kemudian yang putih pengisiannya. Kita cek dulu. Nah ini kita pakai tes pen boleh, pakai lampu boleh ya. Lampu-lampu bekas motor itu kita tempelin ke yang hitam ya, hitam yang massa, kemudian yang putih ya pengisian. Apakah dari spoolnya ada api? Dari spoolnya aman ya. Dari spool ada api. Kemudian untuk ngetes pulsernya ya, ngetes pulsernya bisa pakai lampu LED ya, lampu LED ataupun avometer seperti ini ya. Kita cek. Ini harus ada tegangannya ya. Nah ini masih ada tegangannya ya, kelihatannya. Nah, masih ada tegangannya, jadi aman. Kita naik lagi ya, kita pasang lagi soketnya, spoolnya dan juga pulsernya kita pasang. Kita naik lagi ke kiprok ya, karena kalau kiprok ini masalah motor bisa mati juga ya. Ini saya lepas dulu. Nah ini hitam massa ya, hitam massa, kemudian putih pengisian, yang merah ini keluaran dari kiproknya ya. Jadi kita cek dulu, kita cek lagi ya, mana tahu kabelnya putus. Kalau yang kuning ini lampu ya, jadi hitam ini kita pasangin seperti ini. Nah ini hitam ya, kemudian kita kasih ke warna putihnya ya. Takutnya kabelnya ada yang putus ya. Ini ke warna putih, ke pengisian. Kita tancepin lagi, diengkol dulu ya. Kita engkol. Nah, jadi masih aman ya. Kemudian yang merah ini keluaran kiprok ya. Jadi kita pasang dulu. Berarti kalau hitam tadi ada masanya, nggak mas, ini kita kasih ke sini aja ya. Kemudian ini kita tempelin yang merah ya, keluaran kiproknya merah.
agak susah ya. Nah seperti ini, kemudian tinggal dienggol ya. Ini coba pakai jarum dulu ya, karena agak susah tempatnya. Pakai jarum seperti ini, tinggal dites. Oke, untuk keluaran kiproknya masih aman ya. Berarti kita lanjut ke CDI ya. Jadi kiprok nggak ada masalah. Ini CDI. CDI ini ada 5 kabel ya. 5 kabel yang biru ini ya. Biru putih ini dari pulser sama ya. Ini massa dan mainnya ya. Positif dan negatif pulsernya ya. Yang dua ini merah sama putih. Biru sama putih ini pulser ya. Coba kita tes lagi pulsernya. Mana tahu kabelnya putus ya, ada yang putus di jalan. Kita cek dulu. Tes pakai avometer lagi ya. Jadi kalau dites pakai avometer ini masih aman ya, masih ada tegangan di pulsernya. Jadi kita lanjut di bagian kabel hitam ya, hitam massa. Kemudian ini yang coklat ini keluaran dari kunci kontak ya, kiprok kunci kontak. Kita tes dulu yang hitam sama coklat ini, coba kita sambungin dulu ya. Masih aman ya, jadi kabel nggak ada masalah. Kemudian yang ini ya, oranye ini ya, oranye ini masuknya keluaran CDI ya, keluaran CDI ke kabel coil ini ya. Nah, keluaran CDI ke kabel coil ini. Ini saya cabut dulu kabel coilnya. Nah, ini yang masuk ke kabel coil tadi ya. Kabel coil warna oranye tadi ya. Jadi masuknya keluaran dari CDI ya. Jadi kita cek dulu ya. Oke, yang pertama kita cek kabelnya dulu ya, apakah putus di tengah jalan ya. Takutnya kabelnya ada yang putus di tengah jalan.
Ini biar kelihatan dua-duanya ya, antara kabel yang di CDI sama yang keluarannya ya. Nah ini kita tempelin sini ya. Kemudian ini yang kabel sini ya, keluaran CDI, kita tempelin apakah masih ada arus pakai bantuan jarum dulu. Jadi kabelnya aman ya, kabelnya nggak ada yang putus. Kemudian kita pasang lagi CDI nya ya, CDI nya kita pasang. Kemudian kabelnya ini ya, kabel yang oranye ini ya, kabel ini kita tusuk jarum ya, kita tusuk jarum seperti ini. Nah kemudian kita tes pakai lampu lagi ya. Jadi kalau ini nggak ada arusnya berarti CDI nya mati ya, dan harus diganti CDI nya karena kiproknya aman, sepulnya aman, jadi CDI harus diganti. Oke, jadi motor Mio ini kasusnya mati karena CDI ya. Jadi keluaran CDI yang kabel oranye ini nggak ada apinya ya, nggak ada apinya. Jadi seperti itu ya proses pengecekannya. Kita cek dulu di bagian spool ya, spool sama pulser yang tadi aman ya. Jadi yang hitam ini massa, putih pengisian. Kita cek ya, yang paling penting dua ini. Kalau ini jalur lampu ya, yang kuning merah ini jalur lampu. Jadi yang penting itu hitam sama putih ada api, kemudian pulser ada, kemudian masuk ke kiprok, sama ya. Kita tes yang putih sama hitamnya tadi, yang putih pengisian, kemudian merah ya, yang merah itu jalur keluar ya, arus keluar dari kiprok ini harus ada api. Kita cek tadi ada api ya, ada api, kemudian masuk lagi ke CDI. Nah CDI ini hitam sama putih tadi, massa sama pengisian ada, kemudian kunci kontak ya, yang coklat kok hitam sama putih, yang hitam sama coklat ya, dari kontak ini ada, kemudian pulsernya nyambung, tapi keluaran dari CDI yang oranye ini nggak ada api ya. Jadi bisa dipastikan motor ini nggak ada pengapian ataupun mati karena CDI nya rusak ya. Oke, sip.